Halo semuanya, jadi di video kali ini saya pengen jelasin beberapa hal penting sebelum bangun RC Drift dari awal sampai jadi. Jadi ini kit saya yang sejauh ini masih jadi kit favorit saya ya, karena walaupun ini nggak begitu adjustable, tapi ini tuh lumayan buat orang yang baru pertama kali belajar dan pegang RC Drift. Karena menurut saya karena bobotnya ini cukup berat, karena sasisnya juga lebar, terus ditambah beberapa part juga dibikin lebih tebal daripada seharusnya. Ini tuh jadi punya bobot yang cukup berat dibanding RC Drift yang ada di pasaran untuk sekarang. Tapi karena bobotnya ini tuh gampang dikendalikan, walaupun konsekuensinya jadi nggak selincah pesaing-pesaingnya. Jadi ini tuh dibuat dari 3D print berdasarkan base design dari salah satu YouTuber Korea ya kalau nggak salah, namanya Zeus Garage, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Nah dia tuh jual desain 3D-nya seharga sekitar 9 atau 10 euro, atau kalau sekarang mungkin 180 ribuan. Tapi ketika kalian beli ini tuh jadi bisa kalian perbanyak sebutuhnya kalian, jadi enak lah. Nah pertama yang mau saya kasih tahu adalah beberapa alat-alat penting yang harus kalian punya. Yang pertama itu tang potong kayak gini ya. Ini penting banget buat motong-motong bagian-bagian 3D print, kabel dan lain-lain. Kalian bisa pakai gunting kuku, tapi ya udahlah ya. Kalian kalau punya ini sekali bakal terus kepake sampai kapanpun. Terus ada cutter. Cutter ini buat motong-motong bagian 3D print yang nggak diperlukan. Terus kemudian ada ini penjepit, apa sih namanya ya gitulah. Ini berguna buat kalian kalau punya tangan besar kayak saya, jari-jari besar kayak saya, bantet. Jadi kalian bisa punya fleksibilitas lebih baik ketika mau masang part-part kecil. Terus kemudian yang gak kalah penting ini tuh biasanya dijual sekitar 10 atau 15 ribuan, tapi biasanya beberapa toko yang jual velg kayak gini biasanya akan menyertakan ini apa sih namanya, kunci heksagonal gitulah. Jadi ini bakal sangat kepake. Terus juga beberapa obeng dan tang ya. Jadi ini tuh yang sering kepake sih obeng min sama obeng plus, tapi kalau kalian punya satu set itu bakal lebih baik. Yang berapa ini? Aduh nggak ada ukurannya nih. Pokoknya khusus yang cukup kecil lah, sekitar segini. Saya beli sekitar 70-80 ribuan. Nanti linknya semua saya kasih di deskripsi ya. Nah tang ini punya bapak saya ya, jadi punya bapak saya pakai dan nggak beli sama sekali, gratis. Harusnya sih kalau kalian cukup rajin bertukang ya, alat-alat ini sih harusnya sudah ada ya. Nah terus kemudian untuk remote sendiri, remote bebas, kalian bisa pakai yang 200-300 ribuan, tapi saya pakai ini karena saya suka juga main pesawat. Ya udah, terus pertama dari sini dari baterai itu sebenarnya nggak begitu banyak pilihan untuk RC Drift Mini, kecuali kalian bisa masukin baterai dengan cukup efisien. Tapi karena saya males orangnya ya, jadi saya pakai baterai dari WLTOS yang ukurannya cukup kecil. Sebenarnya merek-merek lain juga ada, tapi biasanya lebih mahal. Ini saya beli sekitar 100 ribuan aja dan cukup beli sekali, bisa dipakai buat banyak mobil. Terus yang gak kalah penting itu konektor ya. Konektor tuh sebenarnya kalian bisa pakai apa aja. Tapi kalau kalian bisa punya konektor yang sama untuk beberapa mobil, itu bakal lebih enak kalau kita pengen gonta-ganti mobil ya. Jadi kalau kalian pengen main yang mobil satunya, kalau kalian punya beberapa mobil, kalian tinggal pindah baterainya aja dan nggak perlu pindah-pindah kabel lagi.
Ini tuh konektor JST ya kalau nggak salah. Nanti pokoknya semua yang kalian butuhin atau setidaknya yang saya pakai di sini kalian bisa temuin di deskripsi aja. Terus kemudian yang penting juga itu ini ball link atau ball join. Nah ini tuh sebenarnya ada beberapa merek ya, macam-macam malah. Tapi kalian bisa pilih yang termurah itu dari aksesoris Tamiya yang biasanya dipakai untuk Mini 4WD. Ini tuh protection bar apa gitu namanya, lupa saya. Tapi ada juga alternatifnya yang lebih mahal. Namanya itu Orlando Ball Linkage Join, itulah, nanti kalian bisa temuin di bawah. Nah yang ini harganya tuh jauh lebih mahal, tapi untuk segi fleksibilitas ini tuh luar biasa bagus ya, soalnya dia tuh karena kecil ukurannya, jadi untuk di atur-atur tuh juga lebih gampang. Nah ini itu tuh harganya cuma sekitar 18 ribuan, itu dapat 6 set 6 pasang ball joint dan ball headnya. Nah tapi kalau yang ini Orlando itu sekitar 150 sampai 200 ribuan. Terus kemudian servo itu saya saranin beli yang mahal sekalian, yang 100 ribuan, karena punya karena punya ketahanan yang lebih baik ketimbang yang versi plastik. Dia yang 100 ribuan itu biasanya udah metal gear, jadi lebih awet daripada yang plastik. Terus kemudian ada juga gyro untuk kit yang saya pakai ini. Sebenarnya harusnya sih kan lebih bagus pakai gyro yang dari AFRC, AGF, Onisiki dan lain-lain, tapi ya sekali lagi karena bobotnya yang berat, jadi gyro kayak gini udah cukup. Terus kemudian dari motor saya pakai dari WL Toys sebenarnya. Nah, tapi ada versi lebih murah yang akan saya bahas di video lain. Untuk gear saya pakai gear dari aksesoris Tamiya. Sekali lagi bukan original Tamiya, tapi ini tuh cukup dijual bebas di pasarannya dan banyak gitu. Mulai dari 10 ribuan. Jadi saran saya sih beli mulai dari ukuran 10T sampai 35T atau di atasnya T. Jadi semakin banyak T-nya, semakin banyak gigi-gigi di gearnya. Jadi semakin fleksibel kalau kalian lagi butuh gear itu nggak harus nyari-nyari dulu. Di sekitarnya 100 ribuan untuk berbagai macam ukuran gear harusnya sih cukup. Jadi total ini tuh saya cuma ngabisin berapa ya? Jasa 3D printnya 200 ribu, file 3D printnya 200 ribu juga, 400 ribu, terus servo 500 ribu, ESC 30 ribuan, anggaplah sama si gyro jadi 700 ribu, terus 700 ribu tambah si motor 70 ribu, anggaplah 100 ribu, 800 ribu, gear, per, dan lain-lain. Ya 1 jutaan kalian udah bisa dapat kit ini, dan ditambah part-part yang lain tuh masih bisa dipakai untuk RC kalian yang lainnya. Jadi untuk sementara gitu dulu, ini review singkat aja. Kalau kalian perlu penjelasan lebih detail, saya bakal buat penjelasannya di lain video. Oke, terima kasih.